Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Novitasari sebagai perwakilan dari kelompok yang membahas tentang chapter 1 yaitu New Perspective on Marketing in the Service Economy. Di sini kita mengambil konsep tentang the traditional marketing mix to service. Nah, yang beranggotakan saya sendiri dan juga Tommy Hendrawan dan Vira Kamalia Sabana. Di sini kita akan membahas tentang the traditional marketing mix atau bauran pemasaran pada perusahaan JNT Express. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran tradisional yang diterapkan pada layanan jasa. Ketika mengembangkan strategi untuk memasarkan barang manufaktur, pemasar biasanya membahas 4 elemen strategis dasar. Yang pertama itu produk, kedua harga, ketiga tempat, keempat promosi. Ini biasanya disebut sebagai 4P. Dalam 4P tradisional dari bauran pemasaran, dalam buku ini itu berfokus pada masalah khusus layanan. Selain itu, bauran pemasaran tradisional tidak mencangkup pengelolaan antarmuka pelanggan. Oleh karena itu, di sini perlu memperluas bauran pemasaran dengan menambahkan 3P yang terkait dengan pemberian layanan, yaitu proses, lingkungan fisik, dan orang. Jadi, ketujuh elemen ini atau 7P dari pemasaran jasa mewakili bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan strategi yang layak untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan di pasar yang kompetitif. Oke, tentang JNT. Jadi JNT itu adalah jasa pengiriman atau ekspedisi terbaik yang ada di Indonesia, yang sejak awal kehadirannya memang sudah banyak mendapat respon positif dari para pelaku bisnis online dalam mempercayakan pengiriman barang atau dokumen. Tidak sama seperti jasa pengiriman pada umumnya, hadir dengan slogan gratis jemput di tempat, membuat banyak penjual online yang sangat diuntungkan dengan mengirimkan barang menggunakan JNT ini. Bagaimana enggak? Soalnya penjual tuh nggak perlu repot-repot untuk datang ke agennya JNT ini. Jadi tinggal kita kontak, nanti ntar dijemput sama pihak dari JNT-nya. Namun meskipun demikian, dari jenis pengirimannya JNT ini tuh dia tuh nggak ada yang namanya paket yang kilat atau paket cepat yang sehari nyampe, nggak ada. Jadi semuanya itu hanya reguler. Jadi pengirimannya itu tergantung dari jarak saja. Bisa 1 hari atau 2 hari atau paling lama 3 hari. Misalkan sesama kota, misalkan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat, itu hanya memerlukan waktu 1 hari aja. Kecuali kalau dari Jakarta mungkin ke Bandung atau ke Bogor bisa 2 hari atau 3 hari. Nah, ada lagi nih satu hal yang benar-benar unik dari JNT ini dan berbeda banget dari jasa pengiriman ekspedisi lainnya, yaitu kalau JNT ini hari Minggu ini dia tetap melayani pengiriman, tidak ada hari libur. Jadi benar-benar sangat menguntungkan untuk para pebisnis online yang mau mengirimkan barangnya tapi nggak mau libur gitu. Berikut analisa marketing mix 7P pada perusahaan jasa JNT Express adalah: yang pertama, produk. JNT Express ini bergerak di bidang jasa, yaitu dalam pengiriman barang dan logistik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Produk unggulan JNT Express yaitu layanan gratis jemput di tempat dan didukung oleh beberapa produk lainnya seperti gratis ongkir, potongan ongkir, panggilan bebas pulsa, dan operasional 365 hari. Yang kedua, harga. Dalam penentuan harga, JNT Express ini mempertimbangkan melalui berat dan jarak, serta pertimbangan lainnya seperti layanan dan fasilitas. Untuk pengecekan ongkir, kita bisa membuka situs di cekpengiriman.com. Jadi di sini kita dapat melihat atau mengecek resi pengiriman kita dan cek ongkir yang mudah. 7P atau 7 elemen
bauran pemasaran yang diterapkan pada perusahaan JNT Express selanjutnya adalah PLES. PLES merupakan kegiatan bisnis untuk membuat produk atau jasa yang ditawarkan lebih mudah terjangkau oleh konsumen dan dapat tersedia pada sasaran pasar yang tepat. Nah, untuk perusahaan JNT Express sendiri, tempat usaha yang digunakan adalah ruko ataupun di pinggir jalan yang tentunya mudah ataupun dapat diakses oleh pelanggan konsumen yang butuh dengan jasa JNT Express ini. Ini adalah tempat yang sangat strategis dan dapat dijangkau dengan gampang, mudah, dan lebih cepat oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu promotion. Promosi atau promotion adalah kegiatan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa pada pasar sasaran pada perusahaan JNT Express ini sendiri. Untuk membangun persepsi pelanggan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, di perusahaan JNT Express ini melakukan promosi dengan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan spanduk, yang kedua sosial media. Tentunya zaman sekarang rata-rata semua industri jasa melakukan pemasaran atau untuk dapat dikenal oleh masyarakat tentunya menggunakan sosial media. Tidak ada masyarakat zaman sekarang yang bisa dikatakan tidak mempunyai sosial media. Yang ketiga, stiker, poster, baliho, mulut ke mulut, dan terakhir surat kabar atau media cetak. Nah, untuk elemen selanjutnya adalah proses. Proses adalah suatu tindakan yang diperlukan untuk memberikan produk atau jasa dengan pelayanan yang terbaik kepada konsumen atau pelanggan JNT Express sendiri. Berikut saya akan menjelaskan proses yang dilakukan oleh JNT Express dalam hal pengirimannya. Yang pertama, konsumen datang membawa barang yang hendak dikirim. Yang kedua, pegawai mempertanyakan apa isi barang yang hendak dikirim dan menghitung berat barang yang ingin dikirim oleh konsumen tersebut ke alamat tujuannya pastinya. Yang ketiga adalah setelah menghitung berat barang, pegawai dengan komputer di tempat kerja di hadapannya kembali berinteraksi dengan konsumen yang si pegawai akan bertanya alamat konsumen dan alamat yang akan dituju. Jadi dua-duanya alamat yang bakal ditanya, alamat si pengirim dan alamat yang akan dituju. Yang keempat, konsumen membayar biaya pengiriman sesuai berat dan alamat yang dituju. Tentunya memperhatikan jarak juga. Yang kelima, pegawai memberikan resi atau resi itu adalah kode tertentu dari JNT Express perusahaan ini kepada konsumen yang menandakan bahwa proses pengiriman sudah setuju dilakukan. Selanjutnya ada people atau orang. People sendiri adalah pelaku yang memainkan peran penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Bagaimanapun kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, fungsi people sebagai bagian dari pelayanan tidak dapat digantikan. Berikut saya akan menjelaskan people pada perusahaan JNT Express. Yang pertama, ada jabatan manajer yang diposisikan oleh satu orang. Yang kedua, accounting dan officer manager juga satu orang. Jabatan marketing supervisor 2 orang. IT support 2 orang, customer service 5 orang. Tentunya customer service lebih banyak karena akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang langsung dari pelanggan atau konsumen, ataupun customer service ini melayani
konsumen atau pelanggan yang hendak mengirimkan barangnya. Yang ke 6 ada call center 5 orang juga. Terus juga ada admin operation 1 orang, driver 10 orang. Tentunya driver lebih banyak karena tugasnya mengirimkan barang yang dikirim, tentunya tidak hanya ke tujuan satu kota, melebihi mungkin 10 atau lebih kota yang akan dituju pada satu hari. Motorcyclist 13 orang, pegawai gudang 7 orang, office boy 3 orang, jabatan entry staff 2 orang, account eksekutif 1 orang, dan yang terakhir staff admin operasional. Berikut yang barusan saya jelaskan itu jabatan dan jumlah orang yang termasuk atau bagian dari people pada perusahaan JNT Express pada satu daerah. Dan yang ketujuh, tepatnya 7P, elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang diterapkan di JNT Express, yaitu physical environment. Physical environment atau penampilan fisik suatu perusahaan pastinya sangat berpengaruh sekali terhadap nasabah atau pelanggan atau konsumen untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Nah, tepatnya pada place yang sudah saya jelaskan, tentunya penampilan fisik perusahaan JNT Express ini berada mungkin biasanya tuh tepatnya di ruko yang berada di pinggir jalan atau ruko yang ada di tengah-tengah masyarakat juga ada. Nah, dengan bentuk yang sesuai dengan logo pada JNT Express yang berwarna merah, terus mobil box juga berwarna merah dan putih, identik seperti itu kalau JNT Express. Pasti berbeda dengan yang lain. Nah, tempat pelayanan jasa pengiriman dari JNT Express yang dapat kita temui dengan mudah di berbagai tempat. Yang pastinya mereka harus juga mempertimbangkan penampilan fisik kantor tempat pelayanan pengiriman barang JNT Express ini harus mudah, harus strategis, yang gampang dijangkau oleh masyarakat. Tidak hanya sekali 2 kali, dan mungkin pelayanan ini nih pasti tepatnya tuh kayak dipakai terus menerus oleh masyarakat. Nah, sekian presentasi dan paparan mengenai bauran pemasaran atau marketing mix tradisional yang diterapkan di JNT Express. Kurang lebih mohon maaf. Sekian Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.